Pingi itu memang sudah ada masukan dokumen usulan ke dalam dokumen RKPDes. Ada sekitar 75% desa yang sudah termuat usulannya di dokumen RKPDes. Proses-proses pengusulan dokumen ini ternyata cukup dramatis juga di desa, karena fase-fase tahapan yang dilakukan itu tidak hanya pada ujung pada proses musyawarah desa, tetapi juga mulai dari awal, dari kami harus memfasilitasi pembentukan sekolah lapang, dan sekolah lapang dibangun gagasannya, sehingga gagasan-gagasan sekolah lapang ini mereka akan menggali usulan-usulan di warga, khusus kelompok marginal, terus disabilitas, dan kelompok rentan minoritas lainnya. Mereka akan menggali, dan usulan-usulan inilah yang dibawa sampai kepada tahapan usulan dokumen RKPDes, yang setelah itu disahkan menjadi dokumen APBDes. Jadi ada 75% sudah terekam dari proses itu. Namun dalam proses tahapan-tahapan tadi, tentu dinamika forum itu yang cukup alot yang kami lihat. Kami melihat beberapa kabupaten dan desa itu ada variasi yang berbeda. Misalnya apa yang dilakukan pada konteks intervensi misalnya dilakukan oleh salah satu desa di Cipukamhana ya, di Purwakarta. Mereka sampai bisa mengusulkan 21 juta ke dalam dokumen APBDes, dan itu disahkan. Tetapi nomenklatur yang dipakai adalah nomenklatur pendampingan sekolah lapang. Dan ini 21 juta itu mau dilakukan untuk apa? Untuk fase penganggaran 2024. Itu yang di Cipukamana. Ada juga fase yang menarik, misalnya yang proses yang dilakukan oleh teman-teman di wilayah Sumbawa, misalnya di desa Batu Tering. Mereka mendorong tidak hanya pada proses pendampingan sekolah lapang untuk marginal, tetapi juga mereka mendorong adanya pelayanan kependudukan yang gratis yang sampai ke desa. Itu yang menjadi luar biasa, sehingga proses-proses itu diawali pada forum-forum sekolah lapang. Dan tapi ada yang agak berbeda dengan teman-teman di Kalimantan sebenarnya. Karena Kalimantan ini aksesnya cukup jauh. Jadi ada beberapa kami mengunjungi teman-teman di Kalimantan, di desa di Kalimantan, desa di sana. Jadi kami mengakses jalan darat baru jalan sungai. Dan itu sampai berjam-jam kami harus sampai ke lokasi desa. Dan di sana kami juga melihat proses-proses bagaimana mendorong inklusi itu sama. Dari akses desa, dusun yang cukup jauh dan cukup segregasi kalau kami lihat, karena lebih dominan pada wilayah transmigran. Jadi titik-titik dusun yang jauh itu dikumpulkan satu desa. Tetapi saat waktu tertentu mereka orang desa yang akan mengunjungi dusun-dusun untuk melakukan penggalian gagasan. Itu yang menarik. Sehingga kami melihat memang peran pemerintah desa, aktor-aktor di desa itu sangat penting sekali dalam mendorong partisipasi warga di desa. Tidak hanya oleh kawan-kawan misalnya pendamping desa atau kami sebagai tim lokal, tetapi peran pemerintah desa ini yang paling penting. Terus yang kedua, kita butuh komitmen bersama dalam membangun desa yang inklusif. Nah, definisi inklusif tadi yang seperti disampaikan Mas Sani itu cukup luar biasa. Dan itu harus menjadi gerak langkah bersama kita, bahwa tidak hanya menghadirkan orang-orang dalam forum desa, tetapi juga dia diberi ruang, diberi keleluasan untuk bicara. Kalau dia malu-malu bicara, terus beri stimulus, beri trigger untuk dia bisa berbicara. Hal itu yang mungkin perlu dilakukan. Terus yang ketiga tentang kelembagaan ya, karena posisi sekolah lapang ini tadi bahwa ada 112 desa yang kami damping, itu semua sudah ada SK-nya. Posisinya adalah mau gak mau kita mendorong kelembagaan sekolah lapang yang lebih progresif, lebih agresif lagi. Sehingga lembaga sekolah lapang ini tidak hanya sebagai musiman program saja, tapi punya sustainability, jadi punya keberlanjutan kelembagaan. Dengan cara apa? Dengan cara desa meningkatkan atau desa mengeluarkan regulasi khusus tentang kelembagaan sekolah lapang. Itu yang kami lakukan, misalnya SK sekolah lapang. Terus yang kedua, ada peningkatan perdes, misalnya perdes yang tadi forum desa inklusi lah, atau
perdes-perdes yang berbau inklusif dan akuntabilitas. Itu kami rasa, dan di kami juga kami merancang adanya forum desa inklusi di level kabupaten, sehingga ini yang menjadi ruang bersama semua desa-desa inklusi yang 8 desa itu untuk mendorong agar adanya peraturan bupati atau kebijakan yang lebih tinggi sehingga desa itu bisa dilindungi dalam semua proses pembangunan yang partisipatif. Dan yang selanjutnya adalah yang bisa dilakukan adalah memang koordinasi ini. Koordinasi antar lintas itu sangat penting sekali karena kami cukup beberapa kabupaten memang kami cukup membantu sekali. Ada kabupaten yang sangat aktif sekali, misalnya di Provinsi Jawa Barat itu kabupaten-kabupatennya aktif sekali sehingga bisa langsung berkomunikasi dengan kami. Tetapi ada juga kabupaten yang diam-diam saja, jadi mereka didatangi baru bersuara dan tidak ada engagement, tidak ada saling mengkaitkan antara program yang satu dengan program lain. Saya rasa itu yang lagi sangat penting dalam membangun proses demokrasi dan desa inklusi, sehingga betul-betul bahwa tujuan program ini untuk tadinya bahwa meningkatkan kualitas belanja desa itu terwujud sebenarnya. Dan praktek yang menarik satu, Mas Kamil, yang ada kawan-kawan di Bali. Di Bali itu ada 2 entitas kelembagaan sebenarnya. Ada kelembagaan pemerintah desa dan ada adat. Dan adat itu cukup kuat sekali sehingga instrumen sosial, instrumen budaya itu ada di adat. Maka intervensi adatlah yang bisa kami lakukan. Tidak hanya pada intervensi institusi desa sih. Itu yang kami lakukan, Mas Kamil. Dan kami berharap dukungan tentu dari semua pihak stakeholder di kabupaten sehingga di tahun pengakhiran ini bisa lebih baik dari yang tahun lalu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.